Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Apakah lidah bibir hamba-Mu sampaikan menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkan hati setiap kami Tuhan diubahkan supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Dalam peringatan Paskah seringkali dibahas mengenai pengampunan Tuhan Yesus ya atas kita. Tetapi ketika kita menerima kasih karunia pengampunan Tuhan Yesus tanpa pertobatan, maka seringkali ada tipe anak Tuhan yang Kristennya setengah-setengah. Ke gereja iya, tapi lakuin dosa jalan terus. Udah lama jadi Kristen, tapi dosa lama jalan terus. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah Kristen sepenuh hati, bukan setengah hati. Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid kebanggaan Tuhan Yesus, dia ikut Yesus, ikut pelayanan. Tetapi Yudas tidak sepenuh hati. Dia mencuri dari uang perbendaharaan yang dipercayakan kepada dia, dan bahkan dia mengkhianati Tuhan Yesus untuk 30 keping perak. Ujungnya dia gantung diri dengan penyesalan. Dari seorang Yudas kita bisa belajar bahwa kalau jadi orang Kristen itu jangan setengah-setengah. Karena kalau suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, ujungnya biasanya akan membawa kehancuran, penuh penyesalan, dan meninggalkan Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan di 2 Tawarik 25 ayat 1. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Raja Amazia, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Raja Amazia mengalami proses dari Tuhan karena dia nggak benar-benar serius taat sama Tuhan. Kristen setengah-setengah, Kristen nanggung, kadang taat, kadang enggak, kadang gereja, kadang kagak, kadang semangat pelayanan, kadang enggak, kadang bener, kadang kagak. Kristen yang tidak sepenuh hati akan menjadi masalah ketika kita mau mengarahkan mata kita, fokus kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita masih mau kompromi dengan nilai-nilai dunia, kalau kita masih menyukai aktivitas-aktivitas yang duniawi, hati kita jadi terbagi. Kita nggak Kristen sepenuh hati, malah kita Kristen setengah hati. Datang ke gereja, mau belajar jadi murid Kristus, tetapi pada saat yang sama mencoba untuk diterima oleh dunia. Sibuk pikirin apa kata orang dan apa kata dunia, sibuk ikutan sama tren dunia, tetapi nggak nyambung dan nggak dukung kegerakannya Tuhan. Firman Tuhan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Ada hal-hal yang Raja Amazia lakukan itu benar di mata Tuhan, tetapi ada hal-hal yang nggak benar. Kita bisa belajar dari kesalahan Raja Amazia. Kesalahan yang pertama yang kita jangan lakukan adalah menyimpan dendam. Karena hal yang pertama dia lakukan sebagai raja, dia membunuh pegawai-pegawai yang telah membunuh ayahnya. Dia pakai cara dia sendiri, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia simpan dendam, bahkan membalas dendam dan membunuh. Tetapi dia nggak jadi bunuh anak dari pegawai-pegawai itu ketika dia mencoba menuruti Taurat, kitab Musa atau firman Tuhan. Jadi dia maju mundur, nanggung-nanggung Kristennya. Dia dendam disimpan, lalu bunuh dulu, ambil keputusan dulu, bertindak dulu, baru tanya Tuhan. Dia pertimbangkan Taurat atau firman Tuhan, tetapi setelah terlanjur ambil tindakan. Kita lihat ketika dia awali pemerintahannya dengan dendam dan pertumpahan darah, maka ujung dari hidupnya dia juga mati dengan pertumpahan darah, dia mati dibunuh. Kita harus belajar untuk jadi Kristen sepenuh hati. Apapun keputusan hidup setiap dari kita, dari keputusan sekecil apapun, mari kita berdoa, tanya Tuhan dulu.
Lalu taat apa kata firman Tuhan atas setiap keputusan kita. Hanya lakukan keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sembarang melangkah. Kita lanjutkan firman Tuhan. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Di 2 Tawarik 25 ayat 4-5. Oke. Kesalahan kedua dari Raja Amazia, dia mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Padahal Raja Daud pernah ditegur Tuhan untuk masalah sensus. Tetapi Amazia coba menghitung kekuatan untuk berperang. Satu motivasi negatif mau perang tapi pakai akal strategi diri sendiri. Harusnya kalau Raja Daud udah pernah ditegur Tuhan untuk hal itu, jangan ulangi kesalahan yang sama. Nah, dalam keseharian kita juga jangan bebal, nggak mau dengar-dengaran apa kata firman Tuhan yang menceritakan perjalanan rohani para pendahulu kita. Harusnya kita bisa lebih baik dari para pendahulu kita, karena mereka tidak bisa membaca firman Tuhan dengan selengkap kita. Kita harusnya yang diberi kesempatan belajar dari firman Tuhan. Marilah kita hidup seperti yang tertulis di dalamnya. Dan kita juga belajar, jangan bergerak atau ambil keputusan hanya karena kamu mampu. Jangan bergerak hanya karena kamu punya kekuatannya. Kalau tidak disuruh Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan, yang nggak perlu dikerjakan. Walau kamu punya uangnya, walau punya kesempatannya, walau ada timnya, walau ada waktunya, mari benar-benar hidup sepenuhnya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Kita lanjutkan firman Tuhan. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan kau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke satu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Kesalahan ketiga Raja Amazia adalah bergaul dan bekerja sama dengan orang-orang yang menyembah berhala. Pada saat itu Tuhan tidak menyertai Israel karena tentara Israel menyembah berhala. Untuk melindungi kontaminasi dari pergaulan, maka Tuhan mengirimkan abdi Allah untuk mengirimkan pesan Tuhan. Jangan bekerja sama dengan para penyembah berhala si tentara Israel, karena Tuhan mau melindungi kerajaan Yehuda dari kontaminasi pergaulan. Tuhan seperti berpesan, jangan berurusan sama sekali dengan pihak-pihak pribadi penyembah berhala. Sewa tentara dari kerajaannya pun jangan. Nah, kita bisa belajar bahwa perhatikan dengan siapa kita bergaul. Perhatikan dengan siapa kita chat atau ngobrol, dengan siapa kita bergaul atau suka ketemuan, atau dengan siapa kita suka makan bareng. Mari janganlah bergaul apalagi bekerja sama dengan orang-orang penyembah berhala, karena firman Tuhan yang mengatakannya. Perhatikan siapa partner bisnis kita, perhatikan siapa yang kita follow, like, comment, dan subscribe di sosial media. Janganlah bergaul dan bekerja sama dengan orang-orang yang menyembah berhala. Mari jadilah Kristen sepenuh hati, bukan separuh hati. Kembali lagi, habis
sewa tentara bayaran, baru peduli apa kata Tuhan. Udah putusin, udah bertindak, baru coba dengar teguran dari Tuhan. Awalnya sewa tentara bayaran 100.000 orang, tetapi malah dipulangkan karena teguran abdi Allah. Lalu tentara bayaran yang dipulangkan jadi marah-marah. Dan akhirnya menyerbu kota-kota di Yehuda, menewaskan 3.000 orang penduduk di Yehuda dan merampas banyak jarahan. Ada konsekuensi dari keputusan seorang Kristen yang setengah hati. Firman Tuhan kita lanjutkan, ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Kita lihat betapa bodohnya Amasya. Kalau raja lain ada yang menyembah berhala karena habis dikalahkan sama satu kerajaan, ya masih masuk akal sebetulnya. Tetapi ya berarti mungkin berhala yang dia sembah itu kurang hebat. Kalau Amasya itu bodoh nggak ketolongan. Raja Amasya menang, tetapi anehnya setelah mengalahkan orang Edom, dia malah membawa pulang berhala mereka dan menyembah berhala orang yang kalah itu. Di sini kita bisa belajar jangan bodoh seperti Amasya, jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi kesalahan keempat Amasya yang kita mau tekankan adalah menyembah berhala. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan setia, dengan sepenuh hati, jangan sampai setengah hati. Mari kita belajar jangan menyembah berhala. Penyembahan berhala itu berarti saudara menghargai sesuatu melebihi Tuhan. Perhatikan saudara habiskan waktu untuk apa? Perhatikan saudara habiskan uang untuk apa saja. Perhatikan fokus hidup saudara, arah perhatian saudara di mana. Apakah saudara menghabiskan waktu untuk Tuhan? Atau hanya untuk drama seri, nonton reality show, social media? Apakah saudara menghabiskan uang untuk pekerjaan Tuhan? Atau membangun rumah Tuhan? Atau saudara habiskan uang saudara untuk barang-barang mewah, liburan, belanja keinginan saudara yang bukan kebutuhan, habis di hobi dan hobi. Apa fokus hidup kita? Duit, pekerjaan, pacar, investasi. Mari kita bertobat. Mari jadi Kristen sepenuh hati, bukan setengah hati. Kita lanjutkan firman Tuhan. Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Kemudian Amasya Raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda mengatakan, Onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Lebanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-ngangkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka? Sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Tetapi Amasya enggak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas, di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Nah, kita belajar juga hal yang kelima yang kita belajar dari Amasya adalah jangan sombong. Amasya habis menang perang lalu dengan sombongnya menantang perang, cari ribut, sok kuat, ujungnya kalah, ditawan, semuanya dirampas habis. Mari kita lebih rendah hati lagi.
Jangan sombong, jangan pamer, jangan menantang keadaan, jangan cari ribut. Mari hidup lebih dalam kasih, lebih dalam kasih, lebih sabar lagi. Justru karena kehadiran kita justru menambah kedamaian. Kita belajar dari Amazia, yaitu kalau kita coba hidup sebagai orang Kristen tapi tetap mau hidup semau kita akan dapati banyak masalah. Mari sadari kalau Tuhan suruh kita menjauhi beberapa hal, pastilah itu untuk kebaikan kita. Kita lihat Tuhan baik sekali. Pertama-tama Tuhan mengirim abdi Allah untuk menegur. Kedua, mengirim nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bahkan ketika bandel pun Tuhan memakai Raja Israel untuk berkata, ayo kamu pikir ulang sebelum mau adu kekuatan. Di sini kita bisa belajar sebetulnya Tuhan seringkali berbicara sama kita. Tapi banyak dari kita nggak mau mendengarkan Tuhan. Mari mulai hari ini lebih dengarkan kalau ada teguran dari Tuhan. Kabar baiknya Tuhan menunggu kita untuk kembali kepada Tuhan. Dia percaya kita bisa jadi Kristen sepenuh hati, bukan setengah hati. Makanya dia tegur. Dia kirim orang, dia utus abdi Allah, nabi Tuhan. Dia beri kesempatan lagi dan lagi. Dia sudah bicara, tetapi seringkali manusia menolak untuk mendengar. Mari saudara, jangan keraskan hati. Putuskanlah hari ini untuk menjadi Kristen sepenuh hati. Jangan jadi Kristen yang setengah-setengah. Izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas kesempatan kami beribadah Tuhan hari ini. Kami serahkan Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan khotbah ini yang beribadah Tuhan. Mampukan setiap kami menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang sepenuh hati, memberikan seluruh diri kami, sepenuh hati kami, segenap hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau menjadi Kristen yang setengah-setengah Tuhan. Kau urapi kami, kau tegur kami, luruskan yang bengkok. Mampukan setiap kami menjadi Kristen-Kristen yang sesungguhnya, yang menjadi garam dan terang di akhir zaman ini Tuhan. In Jesus name we pray, Amen. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.